guys, welcome back to my YouTube channel. Udah lama banget ya nggak update video setelah 3 bulan karena alhamdulillah aku baru melahirkan. Ini anak aku, nih di foto aja ya. Yaps, jadi guys, karena kemarin di video yang janin tidak berkembang itu banyak banget yang komen terus cerita tentang pengalaman mereka, sama aku juga kayak gini. Nah sekarang aku bakal share juga berdasarkan pengalaman aku tentang bagaimana atau tips caranya agar cepat hamil lagi setelah kuret. Well, sebelumnya aku mau cerita dulu kalau misalnya ada dua versi nih pendapat. Kalau misalnya abis kuret itu ada yang bilang bakalan lama nih dapetnya, dan yang kedua ada yang bilang kalau misalnya abis kuret tuh bakal cepet dapetnya, hamil lagi gitu ya maksudnya. Nah di sini ternyata alhamdulillah aku tuh setelah kuret itu kosong 3 bulan nih, 3 bulan. Jadi aku bakal ceritain hal apa aja sih yang aku lakuin setelah kuret itu. Well, sebelumnya buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Oke guys, di sini ada beberapa hal yang aku lakuin atau tips-tips yang mengganggu atau tips-tips cepat hamil setelah kuret. Oke, yang pertama kita harus ikhlaskan dulu gitu ya. Jadi jangan saling nyalah-nyalahin. Kalau kemarin kan memang kalau aku sama suami aku itu pertama kaget ya, terus ya udah deh kita belajar ikhlas. Jadi jangan salahin si istrinya atau si suaminya gitu yang nggak ngejaga. Jadi jangan main salah-salahan. Nah terus ya udah ikhlasin, berdoa gitu ya. Terus di situ juga aku selalu sholat bareng nih. Ini kuncinya kayaknya ya. Jadi kita sholat bareng, selalu berjamaah buat yang muslim mungkin ya. Jadi kita pokoknya legain aja udah deh, nggak apa-apa gitu kan. Nah itu dia yang pertama, ikhlasin. Terus yang kedua juga kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, kayak misalnya sholat tuh sebisa mungkin harus berjamaah kayak gitu guys. Oh iya, dan yang terakhir percaya kalau itu tuh yang terbaik. Jadi nanti pasti diganti yang lebih lagi. Itu ya yang pertama, yaitu ikhlaskan. Oke, tips yang kedua adalah minum jamu. Yeay. Jadi percaya nggak percaya atau kalian bisa ganti jamu ini dengan obat-obatan yang dari dokter ya, khususnya gitu kayak Folafit atau misalnya asam folat gitu ya. Pokoknya vitamin-vitamin yang menyuburkan antara si suami dan istri gitu. Nah kalau misalnya aku kemarin pakai coba cara yang tradisional aja, yaitu minum jamu. Nah jamunya itu kayaknya ya campuran dari kunyit, terus ada madunya juga, terus ada telur apa sih namanya tuh? Oh ya, telur ayam kampung. Jadi kayak direbus gitu. Terus bener-bener itu tradisional ya, dimana kalau kunyit itu kan antioksidannya tuh tinggi banget ya buat kita sebagai perempuan khususnya. Terus juga telur ayam kampung, kalau kita search di internet atau di Google itu dia tuh bisa banyak banget manfaatnya gitu ya. Terus satu lagi aku pakai madu ya. Taulah kalian madu bisa mengobati segala macam penyakit. Terus itu madunya madu asli ya, madu murni. Lumayan sih harganya, pokoknya sekali ngejamu itu nggak sekali, seminggu atau 2 mingguan ngejamu habis di 500.000 kali ya. Well, kalian kalau misalnya nggak percaya sama obat-obat tradisional bisa cobain kayak misalnya Folafit atau asam folat yang bisa menyuburkan antara si suami dan istri kayak gitu. Setelah jamu, yang aku konsumsi adalah makanan-makanan sehat. Makanan-makanan sehat itu seperti sayuran hijau ya, kayak brokoli, terus kangkung. Pokoknya setiap hari itu makannya sehat, bener-bener nggak ada junk food. Terlebih lagi kalau waktu kemarin aku tinggalnya agak jauh dari kota, jadi bener-bener belinya tuh yang kayak sayuran yang sehat-sehat lah, wortel. Pokoknya segala sayuran di setiap hari itu dimasak, sehari 3 kali sayuran. Terus proteinnya kayak ayam, udang, kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar sehat, nggak terkontaminasi dengan junk food kayak gitu, atau kopi, tea itu tuh benar-benar dihindari dulu. Minumnya air putih setiap hari. Pokoknya benar-benar makanannya tuh sehat banget ya. Jadi jangan sampai pakai
Oh ya, terus buah juga itu benar-benar berfungsi ya, karena 3 bulan setelah kuret itu benar-benar makanannya yang kayak gitu, buah, sayur, air putih, buah, sayur, air putih aja terus, nggak pernah ada junk food atau kopi atau tea, pokoknya semuanya steril lah, benar-benar kita jadwalin buat makanan sehat kayak gitu. Pedas, kurangi pedas. Ya, katanya kurangi pedas juga. Oke, tips yang nomor 4 yaitu adalah rutin berhubungan. Yeay. Nah, ini bener-bener sensitif banget ya kalau yang kayak gini. Soalnya kan di antara si cewek sama cowok atau suami dan istri itu bener-bener harus ready ketika misalnya nggak capek ya, nggak terlalu kecapean. Terus kita nggak boleh stres. Terus suaminya juga sama nggak boleh stres. Jadi bener-bener hormon-hormon yang tercipta di antara kita berdua suami istri itu benar-benar hormon cinta gitu guys. Jadi ketika berhubungan juga itu juga benar-benar kan nggak atas dasar ini yang satu mau yang ini enggak kayak gitu. Nah kalau ini share aja ya, kalau kita tuh bener-bener rodi kayak gitu guys ya, ngerti lah ya. Jadi cobain aja deh. Jadi kalau misalnya mau ikutin tanggal kayak misalnya abis mens, tahu pokoknya kan kalau kita bilangnya ya lihat kalender gitu ya, kalau cewek-cewek gitu kan abis mens masa suburnya berapa, hari apa kayak gitu. Itu juga bisa, tapi kalau misalnya kemarin udahlah gas tancap. Kalau misalnya almost every day, cuman nggak tahu kenapa kalau ini kan nggak disaranin ya kalau almost every day, jadi mungkin itu kesiapan aja sih. Kalau bulan pertama setelah kuret itu tentunya aku stop dulu kayak recovery gitu, karena kan masih ada darah karena abis kuret itu. Terus bulan kedua kita start gitu ya. Nah bulan kedua itu masih kosong. Nah di bulan ketiga itu udah positif, alhamdulillah. Jadi jangan lupa berdoa juga, karena semua ini kan tetap yang di atas yang ngatur ya. Setelah dinyatakan positif ya guys, tentunya kita wajib banget tes pack kan. Jadi misalnya nih aku kalau kemarin kan kuretnya tanggal 13, aku ingat banget lagi gitu ya. Pokoknya setelah tanggal 13 itu berarti kalau nggak mens aku coba tes pack. Nah waktu itu di bulan Agustus tanggal 13 itu udah nggak mens. Terus tanggal 14 aku nggak tes pack, tanggal 15-nya aku tes pack. Ternyata alhamdulillah itu garisnya ada 2. Nah di situ aku nunggu 2 minggu. Jadi nggak langsung ke dokter, bener-bener istirahat total, karena kan trauma ya kemarin gitu, kayak gimana bener-bener nggak ada ngerjain apapun ya, pekerjaan rumah tangga atau masak atau apapun gitu, itu nggak dikerjain sama sekali. Jadi udah bener-bener istirahat total gitu. Terus happy mikirnya, terus udah kayak gitu. Setelah 2 minggu aku coba ke dokter. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya udah tes pack lagi, udah terus hasilnya positif, itu mendingan 2 minggu aja ke dokternya. Karena kalau misalnya langsung di hari itu kan percuma juga ya. Karena kan mungkin masih kayak penebalan dinding rahim itu. Jadi kalau misalnya kalau udah 2 minggu dia udah bisa kelihatan, karena kan 1 bulan itu dihitung 4 minggu, habis gitu ditambah 2 minggu jadi 6 minggu. Jadi 6 minggu itu dimana detak jantung udah ada, atau sekitar 7 minggu lah ya, kita nunggu lagi, nanti 8 minggu nunggu lagi ada nggak detak jantungnya. Nah alhamdulillahnya pas ke dokter itu ada detak jantungnya. Cuman mungkin karena alatnya kurang gimana gitu, jadi kayak cuma dokternya aja yang tahu oh ini udah ada detak jantungnya gitu. Karena kan waktu itu di jauh dari kota. Nah akhirnya kita memutuskan untuk coba cari yang dokter yang di kota gitu ya, yang alatnya mumpuni. Kalau misalnya kita bisa nggak sih denger gitu detak jantungnya kayak gitu. Nah ini juga wajib, kalian tuh wajib pilih dokter yang benar-benar sreg gitu ya. Karena kalau misalnya kayak misalnya datang terus dokternya cuman bilang dan gak ngomong ada yang ditanyain atau apa, kita juga benar-benar harus ngelis pertanyaan apa aja yang buat dokter itu gitu ya. Kan ada ya beberapa dokter yang cuman ngeliat bukan komputer alat USG itu cuman oh iya bagus gini gitu. Terus kitanya nggak ngelis pertanyaan.
Nah itu kan agak kurang cocok, jadi mendingan cari-cari dokter yang benar-benar ngejelasin detail, meskipun agak sedikit mahal, tapi kita bisa ngerti dan dokter itu ngejelasin apa yang boleh dan nggak boleh, itu penting banget ya. Terus kalian juga harus cari tahu di mana ini boleh yang dilakuin sama ibu hamil yang habis kuret sama yang enggak, kayak misalnya olahraga, terus harus benar-benar olahraga itu nggak boleh kan, nggak boleh sama sekali, jadi harus benar-benar bed rest, apalagi karena udah kuret kan kayak gitu, jadi benar-benar harus dijaga banget. Terus vitamin harus minum benar-benar rajin gitu ya, jangan sampai kelewat kayak gitu. Terus nanti aku juga bakal share pengalaman trimester 1 tuh apa yang aku rasain, oke? Abis video ini ya. Terakhir dari aku buat kalian yang habis kuret, jangan lama-lama sedihnya, semoga cepet diganti, dititipin malaikat kecil ya, amin. Jadi jangan lama-lama sedihnya, cobain aja tips-tips ini, siapa tahu berhasil juga. Yang jelas yang paling penting adalah makanan, terus kita jangan stres dan sering berhubungan juga, itu yang paling utama ya. Dan jangan lupa berdoa sama mengikhlaskan segalanya, minta maaf sama semua orang yang pernah kita sakiti mungkin gitu ya. Oke guys, mungkin itu aja. Nanti kita bakal lanjut dengan apa yang aku rasain di trimester 1. Thank you very much for watching. See you on the next video. Bye.